wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deborah Oktuminasana, NIM 2500103923217049. Saya adalah mahasiswa PPJ dalam jabatan kategori daerah khusus tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin 17 November tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 4 SD Negeri Negemuniseto dengan materi pokok bunyi, nada, dan alat musik. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPJ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta waktu yang sana untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih Oktensan yang sudah pimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, semua bangun berdiri untuk kita menyanyi salah satu lagu kebangsaan. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa, semua tahu? Tahu. Baik, Satu Nusa Satu Bangsa, 1, 2, 3. Regina Lalus, Yeri Santapeno, Ayub Sana, Santo Fran, Dewan Limela, Zeksi Sana, Okten Sana, Tiara Sana, Sonia Tapeno. Semua hadir. Semua hadir hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita lanjut materi kita. Hari ini yaitu mata pelajaran seni budaya. Namun sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya, anak-anak masih ingat materi minggu lalu? Masih. Baik, teacher disuruh Pak, karena masih ingat ya? Ya, jadi hari ini kita lanjut materi kita, yaitu dengan topik bunyi, nada, dan alat musik. Bunyi, nada, dan alat musik.
Tujuan pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama, siswa mampu mengingat dan menyebutkan pengertian bunyi, nada, dan alat musik. Yang kedua, siswa mampu memahami perbedaan bunyi musik tradisional dan modern melalui observasi. Anak bisa perhatikan di depan. Ya, namun sebelum Ibu lanjut penjelasan, kita speaking satu kali ya, bisa? Ya, Mama berdiri. Kita tepu 5 kali ya. Ya, tepu 1, tepu 2, tepu 3, tepu 4, tepu 5, tepu 5 kali. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik, sebelum lanjut pembelajaran atau penjelasan, Ibu mau putar salah satu bunyi untuk anak-anak bisa menyimak ya? Ya. Iya, ini salah satu bunyi. Kira-kira anak-anak tahu atau tidak ini bunyi dari alat musik apa? Sasando. Bunyi dari alat musik sasando. Baik, jadi kita lanjut pembelajaran kita. Anak-anak nyimak di depan ya. Ya. Baik, jadi tadi anak-anak sudah dengar bunyi bukan? Dari sekarang Ibu mau jelaskan bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Nah, benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sumber bunyi. Nah, berdasarkan kuat dan lemahnya, bunyi terbagi atas 2, yaitu bunyi kuat dan bunyi lemah. Ya, bunyi lemah. Nah, bunyi kuat itu terdengar keras dan jelas. Contoh seperti apa? Bunyi apa? Helikopter. Helikopter. Pesawat. Apa lagi? Iya. Bunyi petir. Itu yang disebut dengan bunyi kuat. Kalau bunyi yang lemah seperti angin sepoi. Apa lagi? Orang berisi. Jadi itu yang disebut dengan bunyi lemah. Lalu yang berikut berdasarkan asalnya, bunyi alam berasal dari benda yang terdapat dalam alam sekitar. Nah, dapat berasal dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya seperti apa? Orang bernyanyi, kucing menyeong, suara dedaunan tertiup angin. Itu yang bunyi alam. Kalau bunyi buatan, bunyi yang berasal dari benda buatan manusia. Contohnya seperti apa? Lonceng. Lonceng itu kan buatan manusia, bukan? Ya. Bunyi apa lagi?
yang bunyi panjang itu ada bunyi panjang dan bunyi pendek. Nah, anak-anak perhatikan bunyi yang terdengar panjang dan lama. Contohnya bunyi apa? Bunyi kereta api. Kita di sini sudah punya kereta api, bukan? Bunyi apa lagi? Bunyi teko air mendidih. Atau contoh yang biasa kamu di rumah mau masak ini air panas itu kan dia bunyi panjang, bukan ya? Air sudah mendidih itu kan bunyi panjang. Itu yang disebut dengan bunyi panjang. Kalau bunyi pendek, bunyi yang terdengar pendek sebentar. Contohnya bunyi pintu, menyebut meja. Contoh seperti ini. Atau bunyi apa? Bertepuk tangan. Ini yang bunyi pendek. Contoh lain lagi, ada lagi kok. Bunyi apa? Pendek. Nah, bunyi yang berulang-ulang itu disebut irama. Sedangkan bunyi yang berulang-ulang secara teratur dan memiliki pola panjang dan pendek itu disebut pola irama. Anak-anak ingat ya? Terus pola irama ditentukan berdasarkan ketukan dan ketukan disebut juga birama. Nah, birama merupakan buah lemahnya bunyi. Nah, birama ini dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu. Contoh tadi kita nyanyi lagu satu bangsa itu tergantung tempo dari lagu masing-masing. Yang bagian B tentang nada. Sebelum lanjut di bagian B, anak-anak sudah paham tentang pengertian bunyi. Itu bunyi apa? Bunyi panjang, bunyi pendek, bunyi keras, bunyi lemah. Dari semua sudah paham? Sudah. Sekarang kita lanjut di bagian B, yaitu nada. Nah, nada adalah bunyi yang beraturan. Nada juga terdiri dari nada tinggi sampai nada rendah. Nah, nada tinggi itu dihasilkan dari bunyi dengan frekuensi cepat. Contoh seperti suara penyanyi seriosa. Kalau nada rendah itu dihasilkan dari bunyi dengan frekuensi lambat. Contohnya seperti suara laki-laki dewasa yang sedang bicara, itu nada rendah. Yang biasa ini suara laki-laki yang sudah dewasa itu kalau dong berbicara itu rendah, bukan? Ya, itu yang disebut nada tinggi dan nada rendah. Nah, nada juga dapat dituliskan menggunakan notasi angka dan notasi balik. Notasi angka itu ditulis dengan menggunakan simbol angka, yaitu dari angka 1 sampai berapa? 7. Ya, dari angka 1 sampai 7. Angka 0 digunakan sebagai tanda diam atau istirahat. Sangat tepat digunakan untuk belajar vokal atau menyanyi. Nah, ini yang disebut dengan notasi angka. Biasa ini kita menyanyi dalam tema dan itu kita pakai notasi angka, bukan? Itu dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dari do rendah sampai do tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ya, itu yang disebut notasi balok. Nah, notasi balok dituliskan menggunakan simbol gambar yang terdiri dari kepala not, tangkai not, dan bendera not yang digambarkan pada garis pada nada. Nah, sangat tepat digunakan untuk belajar musik. Dan biasa kalau kita belajar musik itu kita gunakan notasi balok. Ini dia punya contoh. Ini nih yang notasi balok. Jadi
dia punya tangga itu yang di sana, dia punya kepala not dan dia punya bendera. Itu yang disebut notasi balik. Paham kok? Paham kok tidak? Iya. Terus yang berikut, tangga nada dianotis tersusun atas 7 nada juga ada, yaitu dari do, re, mi, fa, sol, la, si. Dibagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu tangga nada dianotis mayor dan tangga nada dianotis minor. Nah, dalam tangga nada dianotis mayor itu memiliki suasana musik yang ceria dan menyenangkan. Contoh lagu Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, ya, itu yang tangga nada dianotis mayor yang sangat menyenangkan. Kalau tangga nada dianotis minor itu memiliki nuansa musik yang melankolis dan cenderung sedih. Contoh seperti lagu apa? Syukur, gugur bunga, himne guru, itu kan tangga nada dianotis minor yang sedih. Nah, tangga nada pentatonis tersusun atas 5 nada. Itu sering digunakan untuk memainkan alat musik tradisional seperti gamelan. Nah, dibagi menjadi 2 lagi, yaitu tangga nada pelok dan tangga nada salendro. Nah, tangga nada pelok itu jarak antar nada cukup besar. Contoh itu mi, fa, sol, si. Contoh lagu ini apa? Tuku. Nah, kalau tangga nada salendro itu jarak antara nada cukup kecil, yaitu do, re, mi, sol, la. Itu ya tangga nada salendro. Yang bagian ketiga tangga nada kromatis. Nah, terdiri dari 12 nada yang tersusun dengan interval setengah nada di setiap notnya. Turunan dari diatonis mayor. Contoh lagu Gubong Jeupa dan Indonesia Raya. Bukan Indonesia Raya, Indonesia Pusaka. Itu yang tentang tangga nada. Lalu kita lanjut di bagian berikut, yaitu alat musik. Nah, alat musik itu terbagi menjadi 2, yaitu alat musik ritmis dan alat musik melodis. Nah, anak-anak paham kok tidak tentang alat musik ritmis dan melodis? Paham kok tidak? Belum? Ya, jadi perhatikan ya. Alat musik ritmis adalah alat musik tidak bernada yang berfungsi untuk membentuk irama dan mengatur tempo lagu. Kalau alat musik melodis itu alat musik yang memiliki nada dan melodi yang berfungsi sebagai pengiring lagu tari dan instrumen tunggal. Nah, contoh-contoh alat musik ini melodis. Anak-anak bisa perhatikan di sini ya. Ini yang contoh-contoh alat musik melodis itu ada konga, ada tambori, ada apa lagi? Ada gong, ada drum band, apa lagi? Itu yang alat musik. Contoh-contoh alat musik melodis. Anak-anak perhatikan, ini yang alat musik melodis seperti biola, gitar, apa lagi? Ada keyboard. Ini yang alat musik
tiup. Contoh seperti seruling, apalagi alat musik apa yang biasa tiup? Ya. Alat musik apa yang biasa tiup? Sangkapalan. Apa yang biasa kita tiup? Ya, anak-anak bisa perhatikan contoh-contoh alat musik yang tiup di sini ada seruling dan lain-lain. Nah, ada alat musik petik. Yang biasa alat musik petik itu contoh seperti apa? Gitar. Apa lagi? Ya, ini semua gitar ya. Tadi yang musik itu bunyi itu sasa. Ya, alat musik petik. Nah, sekarang alat musik gesek. Yang biasa gesek itu alat musik apa? Kita di sini alat musik apa? Yang biasa kita menari. Iya, alat musik biola. Apa lagi yang pakai gesek? Di sini ada biola. Itu yang disebut dengan alat musik gesek. Sekarang alat musik pukul. Seperti apa? Ya. Ya. Ini dia punya contoh. Jadi itu penjelasan saya tentang bunyi, nada, dan alat musik. Anak-anak sudah paham? Betul. Kalau sudah paham, ibu mau bagi kamu dalam kelompok. Kita bagi dalam 3 kelompok, ya? Untuk kita dapat mempraktikkan bunyi, nada, dan alat musik. Kita praktikkan pakai bahan bekas sederhana. Bisa kok? Bisa. Kalau begitu kita langsung bentuk dalam kelompok. Silakan. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan bentuk kelompok. Bagi memang ya. Kelompok 1 yang mana? Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan kelompok 1 itu kamu punya tugas, tulislah pengertian bunyi dan ini praktikan pakai bahan bekas sederhana untuk meniru alat musik tradisional, yaitu bunyi apa saja. Bisa? Bisa. Kalau kelompok 2 kamu punya tentang nada. Dan dituliskan pengertian nada. Habis itu kamu gunakan bahan bekas sederhana untuk dapat mempraktikkan nada ya, dari nada rendah sampai nada tinggi. Bisa? Dan untuk kelompok 3, kelompok 3 bukan? Kamu punya tentang alat musik ya. Kamu tulis pengertian, tulis pengertian alat musik. Habis kamu buatkan musik sederhana ya. Kamu diskusi bersama, buatkan musik sederhana. Di situ setiap kelompok mempresentasikan dia punya hasil diskusi. Bisa? Silakan kerja masing-masing kelompok. Waktu 5 menit ya.
terima kasih untuk kelompok hasil diskusi mereka yaitu bunyi. Nah, bunyi yang sudah terapkan untuk meniru alat musik yaitu dari apa ini? Selang dan tutupan. Untuk meniru alat musik apa? Trompet atau apa? Seru. Ya, seru nih. Tepuk tangan sekalian untuk sekarang kita lanjut kepada kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Iya, kelompok 1 dan kelompok 3 nyimak ya. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Tuliskan pengertian nada dan gunakan bahan bekas untuk meniru alat musik dan nada tinggi sampai rendah. Iya. Nada adalah bunyi yang beraturan dari nada tinggi sampai rendah. Kami dari kelompok 2 menggunakan bahan bekas yaitu paku dan besi untuk meniru nada dari nada tinggi sampai nada rendah. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih untuk hasil diskusi mereka yaitu nada. Mereka menggunakan Paku dan besi. bahan bekas sederhana yaitu paku dan besi untuk meniru nada dari nada rendah sampai nada tinggi. Tepuk tangan sekalian. Sekarang kelompok 3 sudah selesai. Sudah siap? Ya, kelompok 1 dan kelompok 2 nyimak ya. Kita dengar hasil presentasi mereka. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Tuliskan pengertian alat musik dan gunakan bahan bekas sederhana untuk meniru alat musik tradisional. Alat musik apa ini? Ini dia punya nama apa? Gitar. Yang terbuat dari apa? Ya? Iya, terbuat dari karet, buku, dan spidol. Kalau ini alat musik apa? Trombori. Itu apa ini? Botol aqua dan apa? Batu kerikil bukan? Alat musik terbagi atas dua yaitu alat musik ritmis dan alat musik melodis. Kami dari kelompok 3 menggunakan bahan bekas yaitu kotak, buku, refleks, dan karet untuk meniru alat musik detik seperti gitar. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Beri aplaus untuk kelompok 3. Itu alat musik kecil, itu gitar. Mereka menggunakan bahan sederhana yaitu buku, karet, dan spidol. Ini ada tambori yang mereka meniru pakai botol aqua dan batu kerikil. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sangat berkreatif sudah meniru alat musik yaitu bunyi, nada, dan alat musik tradisional. Terima kasih. Kumpulkan LKPD yang di sini supaya saya kasih nilai. Tadi anak-anak sudah kerjakan dengan itu alat musik dong supaya kita bisa simpan ya. Kumpulkan
berkreasi dalam presentasi, yaitu menggunakan bahan bekas sederhana untuk dapat meniru. Jadi anak-anak perhatikan di papan di depan untuk saya simpulkan materi ya. Jadi tadi materi kita itu bunyi, nada, dan alat musik. Jadi tadi anak-anak sudah dengar bahwa itu ada pengertian bunyi itu berasal dari benda yang bergetar, bukan bahkan tadi dari kelompok berapa yang mempraktikkan bunyi itu. Kelompok 1, kelompok 2 pengertian nada, bahkan kamu sudah presentasi. Begitu juga dalam kelompok 3 sudah dapat mempresentasikan hasil mereka, yaitu alat musik. Mungkin anak-anak sudah paham atau ada yang belum paham? Ada dong? Ada? Oh Tiara belum paham. Tiara mau bertanya. Iya, silakan Tiara sana. Apa yang dimaksud dengan bunyi yang berulang-ulang? Iya, tanya ini Tiara sambil mau bertanya tentang bunyi yang berulang-ulang. Itu Tiara belum paham. Iya, Ibu jelaskan sedikit ya. Kalau bunyi yang berulang-ulang itu tadi dalam penjelasan itu bunyi yang berulang-ulang disebut irama. Ya, irama. Nah, bunyi secara teratur dan memiliki pola pasang, panjang dan pendek disebut irama. Kalau bunyi yang berulang-ulang itu dia disebut irama. Kira sudah paham? Ya. Ada lagi? Ada. Baik, kalau semua sudah paham, materi kita hari ini cukup sampai di sini ya. Namun tadi anak-anak yang sudah menggunakan alat musik itu nanti pertemuan berikut live kita gunakan itu alat musik dong, dan kita menyanyi lagu sederhana pakai itu alat musik dong, bisa atau tidak? Untuk pertemuan berikut. Baik, tadi kalau anak-anak sudah paham, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu minta Sonya Tapen untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Sonya. Terima kasih Sonya yang pimpin kita dalam doa. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, kita lanjut di materi berikutnya.